Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Aparat gabungan menangkap seorang anggota KKB di Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Akan menyelundupkan ganja ke Biak, seorang pemuda diringkus marinir di Pelabuhan Jayapura. Puluhan motor dan mobil terjaring razia Polres Mimika. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap buronan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Puncak, Mairon Tabuni alias Solikin, di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Mairon Tabuni ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri saat dirinya baru saja mendarat dari Mimika. Usai ditangkap, Mairon Tabuni langsung dibawa ke posko Operasi Damai Kartens, Mimika. Mairon Tabuni adalah buronan teror penembakan terhadap warga sipil bernama Sudirman, seorang pedagang di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada 23 Mei 2024 lalu. Sekira jam 7 kita sudah melakukan penangkapan terhadap Mairon Tabuni di Bandara Aminggaru Ilaga. Jadi informasinya dari Timika, dia akan terbang ke Ilaga, kemudian dari anggota yang Satgas yang ada di Ilaga langsung standby, begitu turun dia langsung disergap, kemudian kita bawa lagi balik ke Timika. Seperti itu. Berarti dia berapa lama di Timika? Itu sedang kita dalami, tapi yang jelas informasi awalnya memang dari bawah, terus ditangkap di atas, baru ditangkap, habis itu dibawa lagi ke kasusnya yang TKP yang ada di kios itu. Korban atas nama Sudirman. Dia masuk kelompok mana, Mas? Itu dia di bawahnya Numbuk. Atas perbuatannya, Mairon terancam hukuman mati. Satgas Damai Kartens masih terus memburu pelaku teror kepada masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Arthur melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Marinir Yon Marharlan 10 Jayapura menggagalkan penyelundupan ganja seberat 300 gram di Pelabuhan Laut Jayapura Senin kemarin. Penyelundupan ini terbongkar ketika anggota marinir mencurigai seorang pemuda yang membawa karton kecil dan mengaku sebagai buruh pengangkut barang. Ia mencoba naik ke kapal sinabung, namun ketika karton tersebut diperiksa ternyata berisi ganja. Asops dan Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Laut Justus Nasarius mengatakan tersangka mengaku disuruh membawa ganja tersebut ke atas kapal dengan imbalan minuman keras. Mencurigai ada seorang laki-laki yang membawa sebuah karton kecil dibungkus plastik warna hitam, di mana pada saat pemeriksaan tiket kalau penumpang yang akan menaiki KM Sinabung. Sekira pukul 06.05 WIB, pelaku diperiksa oleh personil PAM Pelabuhan Yon Marharlan 10 dan didapatkan 1 paket ganja yang dilakukan warna coklat seberat 220 gram. Terhadap barang bukti ganja telah dilaksanakan pemeriksaan dan penimbangan langsung yang disaksikan oleh anggota PAM Pelabuhan Yon Marharlan 10 dan anggota Polsek KP3 Laut, dan pelaku akan kami serahkan ke Polsek KP3 Laut untuk dilaksanakan penyidikan lanjut. Dalam hal ini, Lantamal 10 tetap selalu konsisten untuk membantu pemerintah daerah, untuk membantu rekan-rekan dari kepolisian. Tersangka mengaku ganja tersebut akan dijual di Biak Numfor. Tersangka dan barang bukti ganja kemudian diserahkan ke KP3 Laut Jayapura untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Yon Marharlan 10 Jayapura menggagalkan 3 kali penyelundupan ganja di Pelabuhan Laut Jayapura. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Puluhan motor dan mobil terjaring razia operasi Zebra yang digelar di depan kantor Lantas Mimika Selasa kemarin.
Polisi terus melakukan razia agar pengendara sadar dan taat aturan lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran yaitu pengendara tidak menggunakan helm dan membawa SIM. Dari kegiatan yang kami laksanakan sore hari ini, kami telah mengamankan beberapa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, maupun roda 4 yang TNKB-nya sudah mati. Demikian. Dari kendaraan yang kami amankan sore hari ini, kami memberikan sanksi berupa tilang, yang mana yang TNKB juga, untuk pengendara yang TNKB-nya mati, kami arahkan ke Kasamsat untuk menyelesaikan administrasi. Polisi terus mengimbau pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dengan menggunakan helm dan membawa SIM dan STNK. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobet Momolin melaporkan. Harga bahan pokok di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan terus naik akibat stok bahan pokok yang menipis. Salah satunya yang naik adalah harga bawang merah. 2 minggu lalu harga bawang merah berkisar Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Stok bawang merah di Pasar Wamanggu saat ini berkurang. Bahkan beberapa pedagang tidak menjual bawang karena masih menunggu pasokan bawang dari Surabaya. Ini harga berapa Pak bawang merahnya? 50. 50 ya? 50. Dari harga berapa itu? Dari pertama harganya 35, kemudian beransur-ansur mulai naik. Naik 40, nanti besok-besok yang pembongkaran kapal besok ini sudah naik 50. 50. Kalau bawang putih? Bawang putih sudah 50.000 sekarang. Sekarang bahkan naik juga? Naik dari 45. Kenapa sih bisa sampai naik begitu? Tidak tahu, stoknya katanya sudah berkurang lagi. Biasa memang kalau barang berkurang memang harga harus naik. Ini dari mana memang datangnya nih? Dari Surabaya kalau bawang putih. Surabaya, kalau bawang merahnya? Bawang merah dari Bima. Dari Bima ya. Tapi stoknya sekarang banyak? Kalau untuk bawang merah saat sekarang masih ada. Selain bawang merah, harga bawang putih juga naik. Jika sebelumnya harga bawang putih berkisar Rp40.000 per kilogram, kini harganya naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan santri di Pondok Pesantren Darussalam, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua, mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional Selasa kemarin. Upacara peringatan Hari Santri digelar di halaman Pondok Pesantren Darussalam. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengambil tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Pengurus Pondok Pesantren Darussalam Nimbokrang, Eko Agus Subroto, berharap santri berperan penting dalam menjaga keutuhan negara. Kegiatan ini supaya mengenalkan kepada mereka bahwasanya santri dan ulama itu ikut berperan dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Dan mudah-mudahan harapannya tumbuh rasa cinta kepada negara dan rasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Pak, kegiatan dilaksanakan di mana dan mungkin isi kegiatan apa saja Pak setelah upacara? Kegiatan ini terpusat di Pondok Pesantren Darussalam Nimbokrang. Setelah upacara nanti akan ada tampilan kreasi santri. Kreasi santri itu ada berupa seni musik, kemudian ada seni tari dan seni sastra. Usai upacara, santri juga memperagakan seni tari dan seni sastra. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. DPRD Merauke menggelar rapat paripurna terbuka pengesahan 30 anggota DPRD Merauke hasil pemilu tahun 2024. Ketua DPRD Merauke, Sugianto, usai membuka rapat paripurna mengatakan 30 anggota DPRD periode 2024 hingga 2029 berasal dari 8 partai politik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka peresmian pemberhentian anggota DPR Kabupaten Merauke masa jabatan tahun 2019-2024 dan pengucapan sumpah janji anggota DPR Kabupaten Merauke masa jabatan
2029 hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kedelapan partai politik tersebut yakni Partai Nasdem 5 kursi, PDIP 5 kursi, PKB 5 kursi, Partai Gerindra 4 kursi, Partai Golkar 3 kursi, PKS 3 kursi, P3 3 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, dan PSI 1 kursi. Selain itu, rapat paripurna juga memberhentikan dengan hormat 30 anggota DPRD Merauke periode tahun 2019 hingga 2024. Anggota DPRD mempunyai tugas utama yaitu pengawasan pembangunan, pembuatan undang-undang, dan perancangan anggaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke hari Senin melantik dan mengambil sumpah 30 anggota DPRD Merauke periode 2024-2029 dalam sidang paripurna DPRD Merauke. Namun di tengah pelantikan anggota DPRD Merauke, beredar isu di masyarakat ada 9 anggota DPRD yang purna tugas mendapat 1 unit mobil. Namun Ketua DPRD Merauke, Sugianto, membantah isu tersebut. Menurut dia, anggota dewan yang purna tugas tidak menerima mobil gratis, melainkan hanya menerima dana tambahan uang saku sekitar 9 juta rupiah di gaji terakhir. Ada isu yang beredar, katanya informasinya 1 orang 1 mobil, apakah itu benar Bapak? Ya, itu kalau menurut teman-teman isunya begitu benar silakan. Tapi faktanya kami tidak. Itu nggak ada itu. Menegaskan bahwa tidak ada isu. Tidak ada. Kalau reward sebenarnya tidak ada. Itu hak untuk masing-masing yang purna tugas. Itu nilainya 6 kali uang representasi. Jadi sangat minim, sangat kecil. Berapa itu Pak kira-kira kalau nilainya karena sedikit, kurang dari 10 juta. Kurang dari 10 juta. Jadi memang kita mau minta bermohon model bagaimana, memang aturannya sesuai peraturan pemerintah, kita hanya diberikan 6 kali uang representasi. Kurang dari 10 juta ya. Jadi kalau berkaitan dengan kesejahteraan anggota dewan, kami diberikan tunjangan perumahan, kami juga diberikan tunjangan transportasi. Kalau dulu kami diberikan fasilitas kendaraan dinas untuk pimpinan dan anggota dewan. Tapi karena aturannya berubah, kami diberikan tunjangan transportasi sehingga kendaraan dinas periode yang sebelumnya itu dikembalikan. Tidak boleh ada pendobolan. Sugianto mengatakan anggota DPRD Merauke periode lalu memang pernah mendapatkan fasilitas mobil, namun sesuai peraturan mobil tersebut sudah dikembalikan ke negara. Ketua DPRD juga mengimbau warga tidak percaya isu yang beredar di luar pernyataan resmi DPRD Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada akhir Oktober, Kabupaten Merauke, Papua Selatan akan memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan saat masa peralihan, kerap muncul berbagai penyakit, termasuk penyakit pernapasan atau ISPA. Untuk itu, Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat Merauke mewaspadai penyakit ISPA dengan melakukan pencegahan dini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, penyakit ISPA sebagian besar tertular melalui udara, sehingga sangat rentan bagi orang yang sering berada di luar rumah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat selalu menggunakan masker agar terhindar dari penyakit ISPA. Dan itu sangat dipenuhi dengan iklim, ya, kondisi lingkungan, kemudian juga dengan perilaku sebenarnya. Terutama bagaimana menjaga imun tubuh, ya, ketahanan tubuh dalam menangkal penyakit. Karena itu kan virus dan virus gitu. Jadi untuk menghindari seperti apa itu dok? Pencegahannya oleh warga kira-kira? Contoh misalnya, itu kan saluran pernapasan, artinya berarti bahwa entry point-nya itu di saluran nafas. Contoh misalnya kalau kondisi seperti sekarang panas berdua, ya misalnya kalau keluar yang lindung ya cegah misalnya pakai masker kan. Kemudian selain itu memang harus jaga daya tahan tubuh supaya terkuat, saja dengan perilaku kebersihan, sebenarnya diet seimbang, istirahat cukup, makan
Banyak faktor penyebab ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Selain udara yang buruk, ISPA bisa menyerang seseorang akibat virus, bakteri, atau bahkan jamur. Namun saat pancaroba, penyakit ISPA sering muncul dan menyerang bayi, balita, hingga ibu hamil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Kabupaten Mimika akan menggelar debat kandidat pertama untuk 3 pasangan calon pada hari ini. Debat kandidat akan digelar di Gedung Olahraga Futsal Mimika. Anggota KPU Mimika Hieronymus Kiaruma meminta paslon tidak membawa massa yang banyak karena KPU akan membatasi setiap pendukung yang masuk ke arena debat. Debat pertama ya, itu jumlah pendukung per paslon yang boleh hadir di dalam ruangan debat itu 100 kita batasi. Dan 100 orang itu kami akan berikan ID card ya, tiket masuk itu sebelum pelaksanaan debat. Paling lambat itu 2 jam sebelum pelaksanaan debat. Paling lambat. Paling cepat besok kan paling cepat diserahkan itu. Tidak boleh hari ini kami serahkan ini karena kita takut ada penggandaan. Durasi debat itu 2 jam. Durasi debat 2 jam. Nanti ada 20 menit untuk iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat juga bukan iklan komersial, iklan dari KPU ya, terkait ajakan memilih, itu gunakan hak pilih, kalau bisa jangan golput, itu ajakan dari kita. Jadi kita berharap paslon ini harus sudah hadir ya, harus sudah hadir pada saat kita tidak bicara masalah sanksi ya, siapa yang kita tidak bicarakan itu, tapi kita berharap ini kan kampanye, ajang untuk meyakinkan masyarakat. Jadi beliau-beliau ini kan perlu menyampaikan visi misinya. Jadi harusnya mereka bisa datang tepat waktu. Masa itu kita batasi, Pak. Jadi kalau misalnya kalau sudah 300 kan per paslon 100 berarti 300. Kalau sudah lengkap kursinya sudah cukup di atas, berarti kita tutup pintunya. Debat kandidat akan digelar sebanyak 3 kali. Saat ini seluruh paslon masih terus melakukan kampanye yang akan berakhir pada 23 November mendatang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.